Usman waktu di MK, menggolkan Gibran dengan segala kekurangannya. Tapi apa hendak dikata, akhirnya dilantik bersama Prabowo Subianto. Dulu saya pun juga merupakan salah satu inti Satgas Pemenangan Prabowo 2019. Sebelumnya 2015 di belakang layar. 2019 terjun sekali dan saya berkeliling Nusantara ini bersama Pak Jenderal Joko Santoso. Almarhum. Saya di Satgas. Bicara di NTB, bicara di Riau, di Pontianak, di mana. Nah sekarang ini pergeseran mulai berkembang, viral sekali dengan kondisi kekinian, adanya BOP, ya, adanya MBG dan segala macamnya ini. Akhirnya timbul satu gerakan yang luar biasa yang ingin mengimpeach Prabowo Subianto. Nah ini perlu kita cermati. Karena apa? Kalau Koni bilang jauh sebelumnya, pengamat intelijen itu dan ya dosen di Rusia beliau ya. Rusia. Nah untuk itu bahwa ini ada yang bermain nih. Nah saya mengikuti juga dinamika pergolakan yang saya belajar sejak tahun 64 sampai sekarang. Walaupun saya juga seorang ASN di BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa hari ini dengan channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini kami di UI Watch ini kedatangan tamu istimewa yang pernah kita ngobrolin tentang masalah sejarah, ya, tentang bela negara. Dan kali ini saya Heru Purwanto akan mencoba ngobrol dengan Bang Dr. Abbas Taha ini terkait dengan hal yang lain, karena situasi negara kita katanya sedang tidak baik-baik saja. Bang, gimana Bang? Ini kan kemarin-kemarin kan sudah ada semacam gerakan ya untuk menggeser atau memakzulkan Gibran RI 2. Tetapi kemudian muncul lagi suatu reaksi bahwa Prabowo lah yang harus digulingkan. Kemudian kemarin ada reaksi dari Bapak Amin Rais yang menurut saya itu menarik untuk direspon atau diberikan pendapat. Abang gimana sebagai senior? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih. Jadi ini UI Watch ini luar biasa tajam. Mestinya tokoh-tokohnya mendalami masalah GCG ini. Mengenai good corporate governance untuk perusahaan. Akhirnya negara ini sebagai perusahaan ya. Oke. Baik, jadi dinamika perkembangannya bahwa lama ya berbulan-bulan gerakan untuk mengimpeach Wapres. Karena Wapres ini dianggap adalah anak haram dari konstitusi. Ya. Jelas permainan Usman waktu di MK, menggolkan Gibran dengan segala kekurangannya. Tapi apa hendak dikata, akhirnya dilantik bersama Prabowo Subianto. Dulu saya pun juga merupakan salah satu tim inti Satgas Pemenangan Prabowo 2019. Sebelumnya 2015 di belakang layar. 2019 terjun sekali dan saya berkeliling Nusantara ini bersama Pak Jenderal Joko Santoso. Almarhum. Saya di Satgas almarhum. Pak Joko Santoso. Bicara di NTB, bicara di Riau, di Pontianak, di mana pun. Nah sekarang ini pergeseran mulai berkembang, viral sekali dengan kondisi kekinian, adanya BOP, ya, adanya MBG dan segala macamnya ini. Akhirnya timbul satu gerakan yang luar biasa yang ingin mengimpeach Prabowo Subianto. Nah ini perlu kita cermati. Karena apa? Kalau Koni bilang jauh sebelumnya, ya, pengamat intelijen itu dan ya dosen di Rusia beliau ya. Di Rusia, ya. Nah untuk itu bahwa ini ada yang bermain ini. Nah saya mengikuti juga dinamika pergolakan yang saya belajar sejak tahun 64 sampai sekarang. Walaupun saya juga seorang ASN di BUMN selama 34 tahun. Luar biasa. Terakhir di mana Bang? Terakhir saya sebagai direktur muda di PLN. PLN, Ya, kalau sekarang namanya Vice President ya. Katanya. Tapi nggak kena ini ya. Nah jadi luar biasa sekarang. Nah apa yang terjadi? Kalau Prabowo ya turun bersama Gibran,
Terus what's next? Kekuatan ada di tangan polisi. Ya karena sekarang state police katanya, Ya. tanda kutip. Kalau hanya NKRI. Gibran, ini adalah hope hampir seluruh masyarakat. Yap. Jadi ada semacam harapan kepada Pak Prabowo ini sebagai presiden agar melakukan satu perubahan yang signifikan. Yap. Kemudian untuk kemajuan, demi untuk tegaknya dan terimplementasikannya preambul Undang-Undang Dasar 45 dan juga pasal 33. Sehingga kekayaan negara itu sebesar-besarnya sumber alam itu untuk sejahtera Ke masyarakat. rakyat. Ya. Yang ternyata semuanya kalau dikumpul sekian ratus triliun, ya itu bisa bayar hutang dan bisa untuk pendidikan, kesehatan dan subsidi yang lihat. Tetapi ini tidak jelas kemana barang ini. Barang sitaan saja belum pernah Iya, dipertanggungjawabkan. betul. Nah jadi, terakhir ini rame ini nih petut ini. Apakah komunis yang bermain? Apakah Amerika yang bermain sebagaimana Solo pernah didatangi oleh tokoh-tokoh kelas 1 dari Amerika sehingga lahirlah Joko Widodo sebagai Presiden Republik. Ya, di sana ada nama Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu menurut hemat saya dengan statement Amin Rais terakhir ini jelas beliau berharap sangat adanya perubahan dan berharap sangat kepada Prabowo untuk bersih-bersih, ya sesuai dengan statementnya pada waktu pelantikan. Walaupun ke Antartika pun akan dikejar. Ini menurut emak-emak yang di rumah di dapur pun juga nggak bisa dikejar, apalagi ke Antartika. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang terakhir, ya kondisi yang ada, kejadian ini, the inner circle dari Pak Prabowo ini more than 60% itu orang-orangnya Jokowi, termasuk tanda Reshuffle kutip, kemarin. Reshuffle kemarin. ya termasuk reshuffle kemarin. Malah berapa 4 orang reshuffle kemarin yang orang-orang Prabowo juga terpinggirkan. Ya. Yang naik malah dengan katanya tanda kutip lagi Geng Solo. Dudung baliho kayak Ya. Nah, ini kan bahasa Dudra baliho. gaul, ya. Tapi yang jelas sekarang di KSP itu yang menjadi media komunikasi, ya ini orang-orang yang kalau menurut hemat saya patut diragukan. Mereka pakar-pakar, ahli-ahli semua, tapi ahli dalam memimpin, ahli dalam komunikasi dan publik, dan seorang dan desainer yang baik. Saya ingat. Nah, mudah-mudahan Saya ingat waktu salah satu tokoh yang dilantik kemarin itu waktu ada kasus kepala babi ke majalah kasus ke Tempo itu kan beliau komentarnya kan itu tinggal dimasak aja, masa orang muslim mau seperti itu. Dan sekarang beliau dilantik lagi, ya Allah. Saya nggak sebut nama tapi abang tahu pasti. ya, orang tahu lah itu. Sebab dengan digital ini Nah itu ada, jejak di kita nggak bisa Jejak dihapus, digital nggak bisa dihapus. Selamat, Makanya ya. kalau lagi punya teman komunikasi hati-hati juga, lebih baik istilahnya ngopi bareng. Nah, jadi dalam kondisi dengan Indonesia Watch ini alhamdulillah Republik ini sudah memiliki beberapa channel yang mengamati, mencermati dan kadang-kadang memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Tapi itu bukan provokator, artinya memberikan sesuatu saran tindak apa yang patut dilakukan demi hampir 300 juta ya sumber daya manusia di Indonesia ini, dan kemudian dengan 81 tahun lebih kemerdekaan yang telah diambil dan direbut bukan hadiah, Ya. dengan banyaknya terjadinya gejolak di perjalanan, ada pembantaian kiai, pembantaian santri dan sebagainya dilakukan oleh komunis, Ya. sampai lagi dengan periode terakhir 65 ya dengan jatuhnya Bung Karno, mundur, Soeharto juga diturunkan waktu reformasi, berbesar hati mundur sendiri, ya begitu, Ya. walaupun di-impeach, Gus Dur juga di-impeach. Nah, Jokowi yang sudah turun nggak bisa diapa-apain. Apa ini? Dan masih cawe-cawe dia. Ya, jadi, kita harap istilah saya yang ringan
syukur apa yang kami dapatkan di sekarang ini. Dan alhamdulillah kalau nanti negara kita baik, mudah-mudahan nanti biarlah anak cucu kita yang menikmatinya, gitu Bang ya. Ya, begitu. Karena di usia kita ini ya kita tinggal melihat dan kita memberikan masukan apabila diperlukan. Mudah-mudahan obrolan kita ini mendapatkan respon yang baik dan bisa sampai ke istana. Dan ingat sekali lagi, UI Watch selalu monitor situasi negara agar segera pulih dan mencapai apa yang diinginkan bersama generasi emas, bukan generasi cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Tegakkan terus kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.